Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today, Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini saya ditemani oleh Profesor Dr. Irfan Ahmad, seorang profesor antropologi dan sosiologi di Universitas Ibn Khaldun di Istanbul. Profesor Ahmad juga menghabiskan 5 tahun di Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity di Göttingen. Baru-baru ini, beliau menulis sebuah makalah yang sangat menarik tentang Habermas sebagai pemikir etnis par excellence, dengan fokus pada kritik Palestina dan peran kaum intelektual. Dalam makalah tersebut, ia membahas filsafat Habermas. Tentu saja Tuan Habermas baru saja meninggal dunia pada 14 Maret tahun ini. Ia adalah salah satu intelektual terkemuka Jerman di zaman kita. Namun ada masalah yang sangat serius terkait pendekatannya terhadap agama-agama lain, dan terutama terhadap genosida di Gaza. Dan inilah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi selamat datang, Profesor Ahmad. Professor Ahmad, welcome. Thank you, Pascal. It is lovely to. Terima kasih, Pascal. Senang sekali bisa berbincang denganmu. Dan saya senang kita akan berdiskusi menarik tentang Habermas, perannya sebagai intelektual publik, tetapi juga relevansinya bagi zaman kita, terutama di masa perang seperti sekarang dan seterusnya. Bisakah kita mulai dari situ? Dapatkah Anda memberikan interpretasi Anda tentang Habermas sebagai seorang filsuf dan sebagai intelektual publik di Jerman? Dan seberapa pentingkah dia di sana? Nah, seperti yang Anda tahu, Kanselir Jerman menulis di Twitter tentang kematiannya, menggambarkan betapa pentingnya dia. Memang benar bahwa di Jerman, tempat saya bekerja sebagai peneliti senior di Max Planck Institute selama hampir 5 tahun, ketika Habermas berbicara di sebuah auditorium, seluruh tempat itu selalu penuh. Jadi orang-orang bukan hanya kalangan intelektual datang untuk mendengarkan. Seperti yang Anda tahu, Habermas juga awalnya seorang jurnalis. Jadi dia biasa menulis untuk surat kabar dan memberikan komentar tentang isu-isu politik dan publik. Dia bukan tipe intelektual menara gading. Dia juga terlibat langsung dalam perdebatan publik. Dia sangat penting bagi Jerman, tetapi tidak hanya bagi Jerman, juga di luar itu. Misalnya, surat kabar Spanyolis menggambarkan Habermas pada tahun 2027, dan saya mencatatnya sebagai filsuf hidup paling terkenal di dunia. Benar. Baik, dan juga intelektual terbesar di Eropa. Jadi ini hanyalah salah satu dari banyak deskripsi. Berbagai orang menggambarkan dia dan karyanya dengan cara yang berbeda. Ada yang melihatnya sebagai filsuf kosmopolitan, dan seterusnya. Di Jerman, tentu saja, ia sangat penting dalam hal pengajaran, penelitian, debat publik, dan sebagainya. Orang menulis tentangnya dan mendiskusikannya, baik setuju maupun tidak setuju. Dalam pengertian itu, Ajeng Basan Ngentan, Ahok adalah filsuf rasionalis besar Theresa. Baik. Dan hal penting tentang dirinya adalah bahwa ia mencapai tingkat ketenaran itu di dalam jajaran filsuf Jerman ternama, selagi masih hidup, bukan? Habermas lahir pada tahun 1929 dan meninggal saya kira pada usia 96 tahun. Ia menulis begitu banyak karya dan sering berbicara di depan umum. Jadi, pengaruhnya terhadap Jerman masa kini, terhadap cara Jerman memahami dirinya sebagai negara yerkan para intelektual besar. Habermas sangat penting dalam hal itu, bukan? Benar. Tapi kemudian kita juga harus melihat, karena seperti yang kamu tahu, ada banyak cara untuk membaca Habermas. Salah satu pembacaannya adalah, dan ini tidak hanya di kalangan intelektual atau aktivis di Jerman, tetapi juga jauh melampaui Jerman, di Eropa dan Amerika Utara, melihat tulisan dan pemikirannya dalam tradisi keilmuan atau pemikiran kiri. Itu benar, tetapi kita harus membuat pembedaan. Ini adalah bentuk Marxisme Barat. Dan Marxisme Baksi Barat dengan bentuk-bentuk pemikiran atau Marxisme di bagian dunia lainnya. Bagaimana Marxisme beroperasi di Amerika Latin, di Eropa, di Asia, Asia Tenggara, dan di Timur Tengah. Jadi, jelas ditempatkan dalam tradisi kiri itu, tetapi ini adalah Marxisme Barat.
Sekolah Frankfurt sendiri, seperti yang Anda tahu, didirikan pada 1923 sebagai tanggapan terhadap revolusi Rusia tahun 1917, beberapa tahun setelah revolusi Bolshevik. Begitulah cara para intelektual itu menanggapinya. Poinnya bukan bahwa hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Marxisme di tempat lain. Tentu saja ada, tetapi perhatian utamanya adalah Eropa, yaitu pemahaman tentang Marxisme dari perspektif Eropa atau Barat. From European perspective or Western perspective. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Hey, jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, yaitu pascallotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Sekarang kembali ke video. Apa perbedaan besar antara interpretasi Marxisme di dunia Barat dan di dunia Timur, atau di tempat lain? Edsteni Smrot. 4. Interpretations of Marxism, just in a nutshell. Yeah, so one would be like in the 80s and Ya, 90s, jadi misalnya pada tahun 80-an dan 90-an, jika kamu berbicara dengan seorang aktivis kiri di India dan menyinggung masalah ekologi atau kebersihan kota dan sebagainya, kemungkinan besar seorang Marxis di Delhi atau Bombay akan mengatakan bahwa itu adalah kekhawatiran kaum borjuis, karena mereka lebih fokus pada persoalan kebutuhan pokok. we are concerned about Ada orang-orang yang bahkan tidak mampu makan sekali sehari, sementara kamu berbicara tentang isu ekologi. Bukan berarti mereka menentangnya, tetapi ini soal prioritas. Dari sudut pandang mereka, kecuali ketimpangan ekonomi yang mendasar atau persoalan imperialisme diselesaikan terlebih dahulu, maka isu-isu lainnya akan menyusul kemudian. imbalance is addressed. Okay, or the question of imperialism. This is very interesting because you see the Ini sangat menarik karena, seperti yang Anda lihat, pemikir generasi pertama dari mazhab Frankfurt, Horkheimer, tanggapannya terhadap pertanyaan tentang imperialisme tidak sama dengan cara pandang kaum Marxis di bagian dunia lainnya. Dan yang ingin saya katakan di sini adalah ini. Pada tahun 1956, ketika Gamal Abdel Nasser menjadi salah satu pemimpin gerakan non-blok, ia menasionalisasi terusan Suez. Langkah itu disambut dengan cara yang sangat berbeda oleh para intelektual kiri atau yang berorientasi kiri di dunia non-barat. Pers Barat menggambarkan Nasser sebagai seorang Hitler, seorang Mussolini baru. described Nasser as Hitler, as new Mussolini. Ya, Okay, and Baik, Daviesnya menurut Menon, ini adalah pernyataan bersama dari Adorno dan Horkheimer, nasionalisasi terusan Suez, yang 1956. to the 1956 nationalization of Suez canals. Okay. By the way, Horkheimer and Adorno, these are the two. Ngomong-ngomong, Horkheimer dan Adorno, mereka berdua adalah dua intelektual terkemuka dari generasi pertama. Mereka tidak selalu sependapat. Ada juga perbedaan pandangan di antara mereka. Horkheimer dianggap lebih ortodoks. Namun, inilah pernyataan yang mereka keluarkan bersama yang berbunyi sebagai berikut. Negara-negara perampok Arab ini telah selama bertahun-tahun mencoba menyerang Israel, membantai orang-orang Yahudi yang telah menemukan perlindungan di sana. Ini adalah pernyataan selanjutnya Sulaiman 6. This is a statement in 1956. Of the Frankfurt School. dari mazhab Frankfurt, generasi pertama Param adalah orang secara umum berlawan kiri dalam wacana intelektual di Eropa. Discourse in Europe. Exactly. Crates, Ari Jirai Spor. Now, you might also Should we call them this? Ni anywhere iniskebaun of Furfing Zionis. Isin Zionis medalins trekking Turkray. Tapa hagwi thuis They itu. write something like that. But Pascal, you might be even surprised that Horkheimer. Tapi later, Pascal, if this kamu mungkin akan terkejut bahwa Horkheimer kemudian, jika ini dianggap kiri, ada kutipan lain di mana dia mengatakan, saya percaya bahwa Eropa dan Amerika mungkin merupakan peradaban terbaik yang pernah dihasilkan sejarah hingga saat ini, sejauh menyangkut kemakmuran dan keadilan. Jadi ini Horkheimer ya. Sekarang, pertanyaannya adalah, banyak sarjana dan intelektual setelah kematian Habermas mengatakan bahwa Habermas melakukan semacam penyimpangan dari Marxisme. Dan asumsi yang muncul adalah bahwa generasi awal, seperti Horkheimer dan Adorno, benar-benar berpihak pada kiri,
dan Habermas melakukan semacam penyimpangan. Namun, intinya adalah, itu sebenarnya bukan penyimpangan jika dibaca dengan cara ini. Jika Horkheimer berpikir bahwa Eropa dan Amerika mungkin merupakan peradaban terbaik, maka tidak. Jadi asumsi bahwa Horkheimer lebih radikal dan Habermas menjadi kurang radikal tidak sepenuhnya berlaku. Horkheimer was more radical and Habermas became less. Ya. But This would write forking notes right. how it is. And sorry to Dan, kamu tahu, maaf kepada para pendengar, karena seharusnya kami sudah mengawali ini dengan sedikit informasi tentang bagaimana Habermas dalam 2 tahun terakhir sangat vokal mengenai genosida di Gaza. Maksud saya bagaimana ia membingkai segala sesuatu yang terjadi di sekitar Israel dan Palestina. Bisakah kamu menjelaskan itu kepada kami, Irfan? Seperti apa yang dia katakan di tahun-tahun terakhir hidupnya tentang Israel dan Palestina. Also about Israel and Palestine. Yeah, so you see, Ya, jadi begini, peristiwa itu terjadi pada 7 Oktober. Sekitar 5 minggu kemudian, dia mengeluarkan pesan bersama 3 sarjana kanalnya. Kebanyakan dimain di chess, teman-teman, orang yang pernah bekerja dengannya. Benar prinsip-prinsip solidaritas. And in that statement, it is called Principles of Solidarity. Okay? Solidaritas dengan Israel. The title is simply Principles of Solidarity. Judulnya sederhana aja, prinsip-prinsip solidaritas. Tidak menyebutkan Israel atau Palestina. Namun di dalam pernyataannya, yang penting adalah bahwa ia mengatakan orang-orang yang menyebutnya perang genosida itu keliru. Jadi baginya, itu bukan genosida. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bahwa ia merasa prihatin, dan ini sangat penting untuk dicatat oleh para pendengar dan penonton Anda, bahwa mirip dengan Immanuel Kant, pemikiran Habermas berorientasi pada negara. Di Jerman, ini disebut Staatsräson. Setelah Perang Dunia II, hal itu menjadi kebijakan resmi negara Jerman, bahwa keberlangsungan dan integritas Jerman bergantung pada keselamatan dan integritas Israel sebagai negara baru. Jadi apapun yang ia katakan, ia mengaitkannya dengan hal itu. Karena dengan membuat pernyataan tersebut, ia menganggap sebagai tanggung jawabnya juga untuk membela negara Israel. As his responsibility to also defend the state of Israel. And my question was that as an Dan pertanyaan saya adalah, sebagai seorang intelektual, haruskah Anda merasa perlu membela negara lain? Dan hal ini sendiri sangat menarik, karena sebagai warga negara Jerman, dan mengingat bidang Anda adalah hubungan internasional dan sebagainya, kita berbicara tentang kedaulatan nasional, dan seterusnya. Jadi sejauh mana hal itu merupakan perwujudan dari kedaulatan nasional Jerman, ketika Anda membuat pernyataan bukan tentang kedaulatan negara Anda sendiri, melainkan tentang integritas dan kedaulatan negara lain. Lalu dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa ada peningkatan antisemitisme yang memang benar, tetapi ia tidak mengatakan apapun tentang Islamofobia. Karena seperti yang kita tahu, setelah peristiwa 9/11, seluruh dunia telah menyaksikan peningkatan besar dalam Islamofobia, termasuk di Jerman. massive rise of Islamophobia, including in Germany. Yeah. When I Ketika nama Steve Teason, anim stand you smallwood with selective. okay, Ni usurtha, an ya di gelang konteks kehidupan Yahudi. he talks about Jews in Erong terms of Palestina terbewith tetapi dia mengkongata Palestinians populasi. are mentioned, but he uses the word population. Proportional preso is step of spetting. Jewish life. Okay? And we can go into the Kehidupan Yahudi. Dan kita bisa membahas aspek semantik dan leksikalnya. Populasi juga digunakan untuk menggambarkan dunia non-manusia, dunia hewan. Baiklah. Jadi tidak ada perhatian terhadap Palestina. Namun yang lebih penting, hal yang membingungkan bagi saya adalah bahwa dia memperlakukan insiden 7 Oktober seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi sebelumnya. as if nothing happened before. Okay? Ya, itulah yang kami alami di seluruh dunia barat, bahwa pada dasarnya media kami, para politisi kami, semua orang mulai berfokus pada 7 Oktober. Saya ingat, dan maaf saya menyela di sini, saya hanya ingat membaca di New York Times pada 8 atau 9 Oktober, ketika mereka menceritakan kembali apa yang terjadi, mereka menggunakan kalimat, orang Israel mengira itu hidup dan biarkan hidup, tapi mereka salah. Para teroris ingin menyerang mereka.
Seolah-olah kamu tahu, hidup dan biarkan hidup, seakan-akan memang begitu sebelumnya. Tapi kita semua diberitahu bahwa dunia dimulai pada 7 Oktober. Dan Habermas dalam pernyataannya dan seterusnya, dia secara langsung ikut memperkuat pemahaman tentang 7 Oktober itu, bukan? Right, and Ben, this is baffling simply Anatus, the because stems we philosophy spread great. And my destroy the iwathek the small until kaisipi flee swisasnya. is not aware of the history. Ya, dan sebagai seseorang yang pada waktu berusia 93 tahun, dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, atau mengalami sendiri kan? Tapi baiklah, silakan lanjutkan. Please continue. So if our assumption is correct that he is not Jadi, unaware jika of asumsi it, kita benar then bahwa dia tidak menyadarinya, into the maka historical tidak fact, menyebutkannya atau tidak membahas fakta-fakta historis, tampak seperti sebuah pilihan untuk tidak membicarakan sejarah. Dan hal ini sendiri, ya, dengan kata-katanya sendiri, jika proyeknya, seperti yang telah ia jelaskan di banyak tempat, adalah bahwa modernitas merupakan proyek yang belum selesai, dan kita harus melakukan perdebatan kita dalam mode yang rasional dan argumentatif. Kimes pertanyaannya adalah, seperti apa jenis perdebatan yang tercerahkan dan rasional itu ketika begitu ada menghapus sejarah, bukan? when you simply wipe the history out, okay? So it is completely dehistoricized, decontextualized. Jadi, view itu of adalah the cara yang history. sepenuhnya terlepas But dari I konteks think sejarah it's not simply dan a konteks question of, sosial untuk omission, membuat I pernyataan would say. tersebut. Namun menurut saya, ini bukan sekadar masalah penghilangan. Saya akan mengatakan begitu. Dan hal ini berkaitan dengan seluruh isu Marxisme Barat yang kita bicarakan di awal. Tapi izinkan saya memberikan satu penjelasan. Saya membaca Habermas dalam bahasa Inggris. Karena di Jerman seringkali, jika para intelektual Jerman tidak sependapat dengan Anda, Ismeterigini Bladhachiken adalah tough by das Namen Chieb Prosa aslinya. Dan itu benar. I have not read him in original. That is true. Okay? Because I have read him in Kena aku ada berusaha dari Brosmenu. and then they Dan mudian na briefly stick with as, comma, tik, comma, kau tahu. and you know, This is very typical. Ini sangat khas dari filsafat berbahasa Jerman, yang sangat berfokus pada membuat kalimat sekompleks mungkin, dan kemudian berbangga diri karena menjadi segelintir orang yang benar-benar memahaminya. Maksud saya, Immanuel Kant adalah perwujudan dari hal itu. Tapi ya, namun mari kita kesampingkan hal itu. Maksud saya, terjemahan yang baik, seorang filsuf yang baik seharusnya bisa diterjemahkan. Tapi mari kita lanjutkan. But Right. let's please continue. so the point is the Jadi intinya adalah bahwa dia tidak menyebutkan sejarah. mention history. Tapi kemudian kita tidak hanya berbicara tentang sejarah, kita berbicara tentang jenis sejarah tertentu, yaitu sejarah kolonialisme pemukim. Settler colonialism. Dan dalam keseluruhan tubuh filsafat Habermas, kolonialisme dan imperialisme bukanlah kategori sentral. Colonialism Jadi saya juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin menulis filsafat tentang periode modern di mana imperialisme dan kolonisasi tidak menjadi pusatnya? imperialism and colonization are not central. How about the Frankfurt School itself? Bagaimana dengan mazhab Frankfurt itu sendiri? Karena saya tidak terlalu akrab dengan semua tulisan mereka. Misalnya, apakah kolonialisme pemukim dan imperialisme benar-benar merupakan konstruksi yang mereka gunakan? Ataukah konsep-konsep ini mereka pakai untuk memahami dunia modern? Atau apakah mereka, sebagai sekelompok peneliti, semacam menutup mata terhadap hal ini? Researchers kind of just turning a blind eye to this. I mean, to answer to your question, I think Maksud saya, a more untuk precise, menjawab pertanyaan Anda, saya pikir pendekatan yang lebih tepat adalah meneliti tulisan-tulisan semua filsuf ini secara individual maupun kolektif. Namun, poin utama saya adalah, seperti yang saya sebutkan, pernyataan bersama Adorno dan Horkheimer sekitar tahun 1956 tentang nasionalisasi terusan Suez oleh Gamal Abdel Nasser. Tidak, saya rasa tidak begitu. Maksud saya, salah satu teks fundamental, seperti yang Anda tahu, ditulis ketika Perang Dunia II masih berlangsung. Salah satu teks sentral dari mazhab Frankfurt adalah Dialectic of Enlightenment, yang ditulis bersama oleh Adorno dan Horkheimer. Dan mengingat situasi pada masa itu, teks tersebut tidak diterbitkan di Jerman, melainkan diterbitkan di Belanda. Ngomong-ngomong,
Itu adalah negara tempat saya menempuh studi doktoral di bidang antropologi. Teks tersebut sebagai karya monumen dari Gap Frankfurt dalam teori kritis. As a monumental text of Frankfurt School of Critical Theory, it is a very critical. Itu adalah sebuah buku yang sangat kritis di mana mereka mengatakan, lihat, pencerahan telah berubah menjadi sebuah mitologi. Pencerahan seharusnya mendemitosisasi dunia, tetapi justru menjadi kritik tajam terhadap rasionalitas Barat. Kemudian, yang menjadi pusat perhatian bagi mazhab Frankfurt dalam teori kritis adalah budaya, industri, dan rasionalitas instrumental. Jadi, berlawanan dengan asumsi normatif bahwa pencerahan berorientasi pada rasio dan membawa pada kemajuan umat manusia, yang sebenarnya kita lihat adalah sebuah bencana. Namun bahkan dalam buku itu, yang mengejutkan adalah mereka tidak menyebutkan kolonisasi dunia, baik masa lalu maupun masa kini. Mereka menempatkan rasio sebagai lawan dari mitologi, lalu kembali ke mitos Yunani kuno, dari mana mereka mengambil pertentangan tersebut. From where they take this opposite. So I think that move is not necessarily bad. Jadi saya pikir langkah itu tidak serta-merta buruk. Itu salah satu cara untuk melihatnya. Tetapi mereka juga bisa, bersamaan dengan langkah itu, membicarakan tentang kolonisasi Afrika dan kolonisasi Amerika. Karena inti dari akal dan rasionalitas, bagaimana hal ini terwujud dalam ranah kolonisasi dan imperialisme. Jadi ini bukanlah, menurut pandangan saya, dalam pemikiran Habermas, kolonisasi dan kolonialisme pemukim bukanlah perhatian utama. Bahkan, sama sekali bukan perhatian. Tapi juga, dengan cepat, karena jika ia membicarakan pendirian Israel sebagai proyek kolonial sekuler, itu akan bertentangan dengan kebijakan nasional Jerman. Setelah Perang Dunia II, kebijakan negara Jerman adalah mendukung, bekerja sama dengan, dan membela negara Israel, serta tidak membicarakan bagaimana negara itu terbentuk. And defend the state of Israel and not talk about how it came into being. And you're laying your finger Ya. Dan kamu tahu, kamu menyoroti sebuah isu yang sangat-sangat penting, bahwa orang Eropa dan orang Amerika dunia Barat secara politik, seperti yang disebut Richard Sarkozy, bahkan di dalam masyarakat sipil, di semua tingkatan, benar-benar buta terhadap kolonialisme. Bukan, kolonialisme tidak dianggap sebagai variabel penjelas yang penting bagi dunia saat ini. Dan hal ini benar di media, benar di pendidikan publik, dan seperti yang kamu tunjukkan sekarang, bahkan di antara para filsuf terkemuka di sisi kiri spektrum politik yang tidak menggunakan kolonialisme sebagai lensa untuk memahami politik dunia. Sepenuhnya hal itu diabaikan oleh kebanyakan orang. Kolonialisme bagi kebanyakan orang di Eropa mirip dengan, kamu tahu, feodalisme. Kita tahu itu buruk, kita tahu itu cara dunia bekerja dulu, tapi kita sudah menghentikannya sejak lama. Ada perang di Amerika Serikat untuk menghapus perbudakan, dan untungnya kekuatan kebaikan menang atas kekuatan kejahatan. Perbudakan dihapuskan, dan kita tidak pernah melakukannya lagi, bukan? Dan kita bersih dari dosa. Dan seperti yang akan dikatakan Tuan Borrell, kita sekarang adalah sebuah taman, bukan? Kita memiliki taman yang perlu dilindungi. Dan prisma ini, pelupaan total tentang kolonialisme, atau lebih tepatnya, pengabaian yang disengaja, menurut saya sebenarnya sulit bagi sebagian besar dunia lainnya, bagi global selatan, bagi orang-orang di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, untuk memahami sejauh mana orang Eropa dan Amerika sama sekali tidak menggunakan kolonialisme sebagai cara untuk memahami di mana posisi kita dalam politik dunia saat ini. Itulah sebabnya ada perbedaan besar dalam memahami apa sebenarnya proyek Israel itu. Tapi maaf, itu hanya stepper, memang berdepapawinch itu retime spomerd. Sure. So I think the two. Tentu. Jadi menurut saya ada dua tren besar. Entah kamu tidak membicarakannya, kamu menghapusnya, atau ketika kamu membicarakannya seolah-olah itu adalah sesuatu yang terjadi sangat lama sekali. Tapi maksud saya adalah, persoalan kolonialisme sekuler bukanlah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Itu juga merupakan persoalan masa kini. Ya. It is also a question of the present. Baik. So in the Western public sphere, Jadi, di ruang publik Barat, ingat Jacques Chirac? Saya harus memeriksa tahunnya, tapi mungkin sekitar pertengahan 1990-an.
Ia memuji peran imperialisme Prancis dengan mengatakan bahwa pekerjaan baik yang dilakukan Prancis ada di Aljazair. That the French did it in Algeria. Ya, And after 9/11, you also have this British historian called Dan setelah peristiwa 9/11, ada juga sejarawan Inggris bernama Niall Ferguson yang sekarang telah pindah ke AS. I think, a column for Dulu, kalau tidak salah, ia menulis kolom untuk Newsweek atau Time. Di sana ia mengatakan bahwa kita seharusnya tidak membicarakan kolonialisme sebagai persoalan penaklukan. Ia berpendapat bahwa kita seharusnya membicarakan kolonialisme sebagai bentuk kolaborasi antara orang Eropa dan non-Eropa. Lalu ia juga mengatakan, bayangkan saja, saya rasa Anda mungkin gak fasih berbahasa Jerman, Prancis, dan Italia atau Spanyol. fluent in German, French, and Italian as well, or Spanish. So I think detalje. so in French. Dalshware Prancis, and you studied Arabic salonim bahasa Prancis ihan BGC. Itu disebut kolonialisme positif. Positif. Jadi, kolonialisme is more positive. Yeah. So Niall Ferguson also says that if Ya. this is Jadi Niall Ferguson juga mengatakan bahwa ini ditujukan kepada orang-orang yang kritis terhadap kolonialisme, bahwa tidak seharusnya mereka bersikap demikian. Karena menurut pandangannya, seperti apa dunia ini jika tidak ada bahasa Inggris? Semua itu karena bahasa Inggris. Seperti yang Anda tahu, saya adalah warga negara India. Jadi bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan, dan juga bahasa demokrasi bagi mereka, pendidikan dan sebagainya. Jadi, tanpa kolonialisme, hal ini tidak akan mungkin terjadi. Dan kolonialisme, katanya, bukanlah hubungan subordinasi, melainkan kolaborasi antara bangsa Inggris dan penduduk asli. Jadi, inilah salah satu cara mereka membicarakan kolonialisme, entah dengan menghapusnya sama sekali, atau ketika membicarakannya, mereka mengecilkan kerusakan besar yang telah ditimbulkannya di seluruh dunia. Dan poin saya, omong-omong, sebagai seorang antropolog, saya sangat memilih Israel Huvlo dulu Tresby isembukan brot hemen tunitrat. Tetapi kini rete berupa pada dan cofkan masyarakat, Houston Brating, nukop sekdivasentia, itu barat them and human subjectivity within the West as well. Simang, anings to be see. So I mean, Cibro saya sejauh itu kem, Euroth speak si brismorks has and CD. Ireland. Okay. Yeah. I mean, mean- inner Ya. European colonialism or inner Maksud saya kolonialisme intra-Eropa atau intra-Eropa seperti dominasi, hubungan dominasi yang bersifat menindas, bukan? Cara di mana Polandia juga dijajah dan negara-negara lain atau cara Eropa saat ini benar-benar mengeksploitasi Ukraina untuk berperang demi kepentingannya, seperti kehancuran semacam itu, bukan? a war for him, like that kind of devastation, right? Definitely, but I also want Itu to saja. add to this. Tapi saya ingin menambahkan, misalnya, ada seorang perwira kolonial Inggris bernama General Reginald Dyer yang terlibat dalam pembantaian yang sangat brutal di India. Brutal massacre in India. Yeah. Okay. So now you recruit people, okay, from your own country, okay, and then you deploy them outside. Baik, lalu kamu menugaskan mereka di luar. I do not, unlike Sekarang menurut saya, berbeda dengan Hobbes, saya tidak memulai dengan anggapan bahwa sifat dasar manusia itu pasti jahat. Jadi jika saya memulai dengan anggapan bahwa kamu tahu Jenderal Dyer tidak serta-merta orang jahat sejak lahir, lalu kamu memberinya informasi yang salah, kamu mengubah subjektivitasnya, sehingga ia mulai memperlakukan orang lain, sesama manusia seperti dirinya, dengan cara yang berbeda. Sems mim demonisasa ex willing is to do have the boss di berdep ak three call. Ada istilah gentus, ersus berdep. As whatever, there was also another term called gentus versus civilized. So my point is that these colonial officers who were Jadi maksud saya adalah bahwa para pejabat kolonial yang diambil dari masyarakat barat itu juga mengalami cuci otak. Atau, jika ingin menggunakan istilah lain, mereka dirampas kemanusiaannya sendiri, sedemikian rupa, sehingga mereka tidak lagi dapat mengidentifikasi diri dengan manusia di dunia non-barat, atau melihat titik-titik keterhubungan. Mereka mulai memperlakukan orang-orang itu sebagai yang lain, sebagai musuh, sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, sebagai orang luar.
Dan dalam pengertian itu, kolonisasi tidak hanya buruk bagi yang dijajah. Saya akan mengatakan bahwa hal itu juga buruk bahkan bencana bagi para penjajah sendiri, karena hal itu merampas kemanusiaan mereka. Anda mulai kehilangan rasa empati dan simpati. You are made to lose a sense of your empathy and sympathy. Yes, I mean if you do this, you end up. Ya, maksud saya, jika kamu melakukan ini, pada akhirnya, ya, kita sudah melihat apa yang dilakukan Nazi. Kita melihat bagaimana bagian dari masyarakat Jerman itu, pada akhirnya, terpaksa menyesali jenis ketidakmanusiawian yang mereka sendiri timpakan pada orang lain, bukan? Dan hal ini terjadi berulang kali dalam kekaisaran kolonial semacam itu. Pertanyaannya adalah apakah mereka belajar sesuatu atau tidak. Tapi bisakah kita mungkin kembali sedikit lagi ke kritikmu terhadap Habermas sebagai pemikir etnis? Bisa kamu jelaskan bagaimana kamu memahaminya? Kamu tahu dalam hal ini, dia menjadi contoh bagaimana Eropa suka memandang dirinya sebagai tercerahkan. Tapi menurut saya, kritik yang mendasarinya bisa jadi tidak. Jika ini yang disebut pencerahan, maka cahayanya tidak terlalu terang, jika memang seperti itu. Dan aspek pemikir etnis ini, bisakah kamu jelaskan sedikit? Right. So the one way I use the word. Benar. Jadi cara saya menggunakan kata etnis adalah dalam kaitannya dengan klaim tentang yang universal. Ini bukan semata-mata tentang filsafat atau tulisan Habermas secara individual, tetapi tentang pemikiran pencerahan itu sendiri, yang oleh banyak orang dianggap bersifat universal. Sekarang, saya tertarik pada apa sebenarnya makna dari universal. Ketika kita mengatakan sesuatu itu universal, apa sebenarnya maksudnya? Salah satu penafsirannya adalah bahwa itu sesuatu yang terbuka atau berlaku bagi semua orang. Dan itulah makna universal dalam pengertian Barat. Namun yang terlewat adalah ini, sesuatu yang anggap terbuka bagi semua orang. Apakah itu juga berasal dari semua orang? Does it also come from everyone? Good point. Okay. So my point is, Poin yang bagus. Jadi maksud saya begini, cara Barat dalam berteori dan berfilsafat bukanlah satu-satunya cara umat manusia dalam keberagamannya memikirkan tentang apa artinya memiliki kehidupan yang baik atau menjadi orang yang baik. Karena inilah pertanyaan-pertanyaan filosofis. Orang-orang di luar dunia Barat, di Afrika, di dunia Buddhis, di dunia Islam, juga telah memikirkan tentang apa artinya menjadi manusia. Misalnya, apa gagasan tentang masyarakat yang baik? Tulja dalam filsafat Yunani ada konsep rad filsuf. Dalam tradisi Islam, farid temelistis formaikho tersna. The virtuous city and so on and so forth. So my point is, if you. Jadi maksud saya begini. Jika universalisme, atau dalam kasus Habermas maupun Immanuel Kant, dan dengan demikian seluruh filsafat modern Barat, berarti sesuatu yang khas Barat atau Kristen, sesuatu yang terbuka untuk semua orang, tetapi tanpa mempertanyakan apakah apa yang Anda tawarkan kepada dunia juga berasal dari berbagai belahan dunia lainnya, maka ada sesuatu yang terlewat. Jika Anda tidak memahami universal sebagai dari semua orang juga, konsekuensi yang tak terhindarkan adalah bahwa hal itu menjadi semacam proyek misionaris. Dalam arti bahwa Anda ingin mengubah, dan saya menggunakan kata mengubah, tidak selalu dalam arti religius, tetapi untuk menjadikan seluruh dunia yang bukan Eropa atau Barat, menjadi cerminan diri Anda sendiri. Jadi makna sejati dari universalisme bukan sekadar bahwa apapun yang saya berikan tersedia untuk semua orang, tetapi juga bahwa hal itu seharusnya berasal dari semua orang. But it should also come from everyone. Ya. And we do not have that thing. And that. Dan kita tidak memiliki hal itu. Hal tersebut menuntut bahwa, baiklah, untuk kritik saya terhadap universalisme, bukan sekadar untuk semua, tetapi dari semua. Orang seperti Habermas harus membaca bukan hanya Immanuel Kant, Voltaire, Hobbes, dan Locke. Mereka juga perlu membaca filsafat Afrika, filsafat dunia Islam, filsafat dunia Buddhis atau dunia Hindu yang belum ia lakukan. Karena universalisme sejati hanya akan mungkin ketika kita memiliki percakapan di antara mereka. It's modern kethervmatus smato, meword yesmensla, rumengathas, bal, exeri do omegan. It's muster. How libe with The world is not homogeneous. We know it. It is so obvious. So in that sense, I say that people. Jadi, dalam pengertian itu, saya mengatakan bahwa orang
atau filsafat seperti milik Habermas bersifat etnis karena mereka mewakili sudut pandang tertentu tentang dunia, tentang sifat manusia, atau tentang individu dan subjektivitas manusia. Dalam pengertian itu, hal tersebut tidak bersifat universal, karena saya tidak berpikir bahwa cara Max Weber menulis tentang manusia atau peradaban modern adalah satu-satunya cara untuk berada di dunia, atau cara Habermas memandang rasionalitas dan sebagainya. Ada juga cara lain untuk memikirkan manusia dan subjektivitas manusia, termasuk tentang jenis dunia seperti apa yang ingin kita tinggali. Oleh karena itu, maksud saya adalah bahwa hal ini tidak bersifat universal, melainkan merupakan cara berfilsafat atau berpikir yang bersifat etnis. Ethnic way of philosophizing or thinking. Saya suka itu, karena biasanya istilah etnis adalah sesuatu yang digunakan oleh orang Eropa dan Amerika untuk menyebut orang lain, bukan? Seperti makanan etnis, atau bahkan studi antropologi itu sendiri selalu memiliki persoalan tentang bagaimana menghadapi kenyataan bahwa hal itu biasanya dilakukan dari sudut pandang populasi kulit putih, orang Eropa, yang pergi dan mempelajari orang lain, bukan? Kamu menciptakan masalah antara dirimu dan yang lain. Tapi jika kita mencoba memahami Habermas dan orang-orang Eropa, maksud saya, sekelompok pemikir tertentu, sebagai sesuatu yang berakar secara etnis dalam pemahaman etnis mereka sendiri tentang dunia, menurut saya itu cukup berharga. Ya. Dan apakah pada akhirnya kamu bisa memahami Habermas dan bagaimana ia memandang Palestina dan Israel? Dalam arti tertentu, aku pikir jika dalam 20 atau 30 tahun ke depan kita menengok kembali pernyataan-pernyataan ini, semuanya akan tampak benar-benar tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudku, bahkan sekarang pun sudah terasa tidak nyambung, tapi nanti akan terlihat lebih parah lagi. Apakah ini unsur yang dimaksud, penolakan mutlak semacam ini? Bekas stas for intelektual Eropa, terdemat dengan beberapa isu dasar di dunia selatan, atau masih ini, dan sesuatu yang sesederhana kolonialisme. Apakah emtua? Right. So let me say this. Baik, jadi begini. Pengamatanmu tentang bagaimana orang memaknai istilah etnik, misalnya soal makanan etnik dan sebagainya, itu memang benar. Dulu saya mengajar di Universitas Monash di Australia, dan bersama teman-teman lokal Australia, kami sering berkata, ayo makan makanan etnik hari ini. Maksudnya pergi ke daerah bernama Dandenong, tempat banyak orang Afghanistan. Jadi itu berarti makan naan dan kebab Afghanistan. Kamu tahu apa makanan nasional Australia? Kentang goreng atau apapun itu. Jadi makanan etnik berarti seperti, oke, kita sedang memikirkan makanan Vietnam atau Afghanistan sebagai makanan etnik. Dan maksud saya adalah, tidak. Mungkin kita perlu membalik cara pandang itu. Karena ketika kita menyebut makanan Vietnam atau Afghanistan sebagai makanan etnik, kita berasumsi bahwa apapun yang dimakan orang Australia kulit putih adalah sesuatu yang universal. Bahwa itulah standar. Ya, dan sebuah kebiasaan di Australia yang lucunya, saya cukup yakin bahwa orang aborigin 5 atau 600 tahun lalu tidak akan menganggapnya sebagai makanan khas Australia, ikan dan kentang goreng, maksud saya. Saya cukup yakin tentang itu. Tapi baiklah, silakan lanjutkan. Please continue. Yeah, absolutely. Ya, tentu saja. Jadi sekarang, kembali ke bagian kedua dari pertanyaannya. Sekitar 20 tahun ke depan, bagaimana kita akan memandang Habermas, bukan? Nah, tentu saja, seperti yang kamu tahu, saya juga seseorang yang tertarik pada apa yang disebut sejarah intelektual. Beberapa orang juga menggunakan istilah sejarah gagasan. Jika kita melihat ke masa lalu, ada kemungkinan bahwa seorang tokoh diinterpretasikan dan diinterpretasikan ulang berulang kali. Dan terkadang interpretasi atau reinterpretasi itu bisa sangat berlawanan. Jadi jika seseorang dianggap sebagai pembela sesuatu, sangat mungkin bahwa di kemudian hari pemikirannya atau citranya melalui tindakan interpretasi bebas bisa berbalik arah. Jadi bagaimanapun juga, kita harus melihat bagaimana hal itu terjadi 20 atau 30 tahun dari sekarang. 20 years or 30 years from now. But I want to make one point, which is to see
that if Namun saya ingin menekankan satu hal, yaitu melihat apakah masa kini atau masa lalu kita dapat, dengan cara apapun, menjadi penunjuk bagi masa depan yang akan datang. Sekarang, ada beberapa elemen di sini, dan saya ingin menegaskan hal ini dengan sangat jelas. Banyak orang di Amerika atau Eropa memandang Habermas sebagai filsuf konsensus. Dialah yang berbicara tentang etika diskursus. Ia juga dikenal sebagai filsuf konsensus, perdebatan, dan sebagainya. Ia sering digambarkan sebagai seseorang yang menghidupkan kembali gagasan Kantian tentang dunia kosmopolitan. Anda tahu, esai terkenal Kant berjudul Perpetual Peace. Ngomong-ngomong, menurut seorang sarjana Jerman, terjemahan yang tepat seharusnya bukan perpetual peace, melainkan eternal peace, karena di dalamnya juga terdapat unsur teologis. Jadi bagaimanapun, Habermas dipandang sebagai pendukung kosmopolitanisme, masyarakat sipil global, dan sebagainya. Global civil society and so forth. My take is, Menurut saya tidak mengatakan bahwa mereka semua salah, tetapi saya pikir ada unsur yang kuat atau pembacaan tandingan terhadap Habermas, yaitu bahwa ia juga merupakan seorang filsuf, bukan tentang konsensus, melainkan tentang apa yang disebut sebagai konsep pertarungan. Dan juga seorang filsuf yang pernah mendukung perang. Konsep pertarungan adalah istilah yang diberikan oleh filsuf Jerman Reinhard Koselleck. Artinya, Jacques Derrida juga menggambarkan Habermas sebagai filsuf konsensus. Jadi itu salah satu cara membacanya. Tetapi gagasan tentang konsep pertarungan adalah bahwa ada banyak jenis konsep yang kita sebagai intelektual atau sejarawan gunakan. Konsep pertarungan adalah konsep yang alih-alih menghasilkan pemahaman, justru menegakkan permusuhan. Sebagai contoh, Koselleck memberikan contoh bahwa dalam sejarah Eropa, istilah penyembah berhala in the European history, the word or the term heathen. Okay? bahkan yang tersembunyi ya. It is not a neutral term. Itu bukan istilah yang netral. Ini itu konsep yang infrontatif, and snaris charfenu, itu small, and bahwa kafir merupakan sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang diubah atau dikonversi. It needs to be converted. Ya, Okay? So like where for example, Baik, jadi misalnya, terorisme bukanlah konsep yang netral. Itu adalah istilah yang bersifat konfrontatif. Karena begitu Anda menggunakannya, dan seperti yang saya katakan dalam artikel yang Anda sebutkan, jika Anda menganalisis pernyataan Habermas tentang Israel-Palestina, ia jauh dari seorang filsuf konsensus. Seluruh pendekatannya seperti yang sudah kita bicarakan, mendesahistorisasi persoalan tersebut. Dan jika ia benar-benar seorang filsuf demokrasi dan debat publik, maka tidak ada satu pun tempat di mana ia mengakui bahwa Hamas dan pihak lain, Hamas omong-omong naik ke tampuk kekuasaan melalui pemilihan demokratis. Mereka menang. Bahkan para pengamat Barat pun menilai pemilihan itu sangat adil. Observers who found the election very fair. Okay? So in his statement, you don't see so much of. Jadi dalam pernyataannya, yang terlihat bukanlah konsensus, melainkan semacam teori atau penerapan permusuhan. Dan hal ini omong-omong menarik, karena dalam tulisan-tulisan formalnya, Habermas mengatakan bahwa ia menentang Carl Schmitt, yang tentu saja merupakan seorang filsuf Nazi. Politik Schmitt berpusat pada permusuhan. Ia mengatakan bahwa dalam konsep politik adalah tentang membedakan antara kawan dan lawan. Jadi, Habermas mengklaim bahwa versinya tentang politik bertentangan dengan gagasan politik Carl Schmitt. Tetapi dalam praktiknya, dalam pernyataannya tentang Israel dan Palestina, kita melihat jenis politik permusuhan yang sama sedang dijalankan. Itu satu poin. Selain itu, perlu diingat bahwa pada tahun 91, ia membenarkan Perang Teluk. Just to recall, in 1991, he justified the Gulf War. Habermas. Okay? Habermas, it's time to have it. In 1991. I didn't know. saya tugado. Bre. Now small grigyu ni angering it's what I used to. School of thought. And he, I mean, of course, Saddam Hussein. Dan dia, maksud saya tentu saja Saddam Hussein, dia melakukan segala macam hal buruk, oke? Tapi dia menggambarkan Saddam Hussein sebagai wajah baru fasisme. Jadi maksud saya, ini seperti mengekspor sejarah Jerman. Maksud saya tentu saja kita bisa berdebat sejauh mana, dan ini sama sekali bukan untuk membela Saddam Hussein. Tentu saja dia brutal dan sebagainya. Tapi cara dia membacanya, wajah baru fasisme.
Bahkan kita pernah membicarakan bagaimana Nasser digambarkan sebagai Hitler baru atau Mussolini baru, bukan? Jadi tentu saja rezim-rezim ini brutal, maksud saya, negara Saddam itu brutal, tapi jangan lupa bahwa ia juga didukung oleh Barat. Ya, terima kasih. Jadi pada tahun 1991, dia mendukung Perang Teluk. Dan dia juga membenarkan invasi ke Afghanistan pada tahun 2001, setelah 9/11. Tidak mengejutkan. Justified the invasion of Afghanistan in 2001 after 9/11. No surprise. Okay? Enough. And then, and something we should... Dan kemudian, ada sesuatu yang perlu kita catat. Karena hal ini akhirnya akan mengarah pada pertanyaan tentang universalisme. Ketika Irak diserang pada tahun 2003, saat itu saya berada di Amsterdam, sedang menempuh studi doktoral. Kamu pasti ingat, ada demonstrasi besar-besaran di seluruh Eropa, bukan? Di New York, di Amsterdam, dan sebagainya. Saya pikir waktu itu Habermas, Jacques Derrida, dan filsuf Italia yang sudah meninggal, Calvino. Ketiga orang ini kabarnya menerbitkan satu pernyataan bersama. Pernyataan itu diterbitkan dalam bahasa Jerman, Spanyol, Prancis, dan sebagainya. Saya pernah menulis tentang hal itu. Beberapa orang mengatakan bahwa meskipun nama Derrida tercantum di sana, teksnya sebenarnya tidak menunjukkan jejak pemikiran Derrida. Semblance of ideas from Jacques Derrida. Anyway, the point of this is that he did oppose. Bagaimanapun, intinya adalah bahwa dia memang menentangnya. Tetapi kemudian kita harus melihat apa dasar penolakan Habermas terhadap invasi Irak tahun 2003. Kamu tahu, Iris Yong, ilmuwan politik terkenal yang berbasis di Chicago, menulis kritik tentang hal itu. Karena di situ Habermas mengatakan, lihat seperti yang kamu tahu, setelah Perang Dunia II, Habermas sendiri, seperti banyak orang lainnya, memiliki masa muda yang dibentuk oleh fasisme. Dia adalah bagian dari pemuda Hitler. Namun setelah tahun 1945, ia menjadi sangat berorientasi pada Amerika, baik secara politik maupun filosofis. Terlihat dari ketergantungannya pada Talcott Parsons, Richard Rorty, dan sebagainya. Tetapi, dalam kasus ini, ia mengatakan bahwa Eropa harus memosisikan diri berseberangan dengan Amerika. Ini berkaitan dengan invasi Irak tahun 2003, ya. America, okay, against this is about 2003 invasion of Iraq, okay. So he presents the whole drama as if there are. Jadi, ia menggambarkan seluruh drama seolah-olah hanya ada dua aktor di dunia. Di satu sisi ada Amerika, dan di sisi lain ada Eropa. Sekarang, yang ia katakan dalam pernyataan itu adalah bahwa Eropa harus bersatu. Ini juga merupakan bagian dari gagasan Uni Eropa, bahwa ada anggota yang sudah ada, dan yang lain yang bercita-cita untuk bergabung. Ia mengatakan bahwa Eropa didasarkan pada identitas Yudeo-Kristen ini. Based on this Judeo-Christian identity. Okay? Is the ancient sing it's Sarat Mekemur? Through his Very talking, loaded term, yeah. right? And by the way, the term Benar. Ngomong-ngomong, istilah deskripsi tentang peradaban Barat sebagai peradaban Yahudi Kristen tidak ada sebelum Perang Dunia II. Baru setelah Perang Dunia II, istilah itu menjadi berhubung dengan tanda hubung sebagai Yahudi Kristen. Sebelumnya, istilah yang digunakan hanyalah peradaban Barat, atau sekadar peradaban, atau peradaban Kristen. Baru setelah Perang Dunia II, tambahan ini muncul. Dan sejarah dari istilah itu sendiri layak dijadikan satu episode penuh, karena saya cukup yakin hal itu sangat berkaitan dengan proyek Zionis. Tapi mari kita kesampingkan dulu hal itu. Silakan lanjutkan poin Anda. Please finish your point. Yeah, so the point is many defenders of Habermas. Ya, jadi intinya adalah banyak pembela Habermas yang mengatakan bahwa tentu saja ia menentang invasi Irak pada tahun 2003, yang memang benar. Namun dasar dari penentangannya tidak benar-benar dijelaskan. Dan jika kita benar-benar berbicara tentang demokrasi kosmopolitan, sebuah dunia baru yang didasarkan pada nalar dan diskusi, maka penentangannya hanya dibingkai seperti, baiklah, tindakan Amerika tidak baik, jadi Eropa harus dimobilisasi dan maupun sebagai membelud. Tapi menguasai pentingnya, apa peran tempat sekolah taat? The question is, what is the role and place of the entire non-Western world? Yeah. Okay. Inte se se, en hours i itruk med bergurl. Och jag spuk ju niman det här betyder berpicking Everts på det Habermas. Like Habermas.
Right. And as you know, Benar. Dan seperti yang Anda tahu, sebagai seorang antropolog, saya juga sangat penasaran dengan fakta bahwa ketika frasa komunitas internasional digunakan, ketika kita mengatakan komunitas internasional, saya selalu bertanya-tanya, apakah kita memikirkan apa yang dipikirkan orang di Chili, atau orang di Kenya, atau di Papua New Guinea? people in Kenya thinks, or in Papua New Guinea. Tidak. No, Maksud saya, it's a teknis. Right? the West understands itself as the world. Whenever they talk about Barat memahami dirinya sendiri sebagai dunia. Setiap kali mereka berbicara tentang dunia, sebenarnya mereka sedang berbicara tentang diri mereka sendiri, Eropa dan Amerika Utara. Begitulah cara mereka memandangnya. Ditambah lagi dengan sisa-sisa koloni, Australia, Selandia Baru. Mungkin juga orang kulit putih kehormatan, yaitu orang Jepang, bukan? Itulah mentalitas yang masih ada. Dan maaf, saya agak polemis di sini, tetapi pernyataan seperti itu sering sekali ditemukan, dan orang-orang yang dikecualikan dari cara berpikir itu, mereka ada di mana-mana. Kamu menemukan dalam pemikiran Habermas, atau lebih tepatnya, kamu tidak menemukannya dalam Habermas. Dan itulah masalah utama. well, you don't find it in Habermas, and that's the whole problem. Right. So back to your question, I think from Baik, jadi kembali ke pertanyaanmu. Menurutku, jika kita melihat 30 tahun ke depan, bagaimana dia akan dikenang, atau bagaimana orang akan menafsirkan dirinya dan sebagainya. Tapi poin-poin tentang bagaimana dia juga mendukung perang tentang Afghanistan, kalau kamu lihat pernyataannya, itu sangat berorientasi pada pandangan orientalis. Kamu tahu, hal yang sama, perempuan tidak punya kebebasan dan sebagainya. Oke, itu tidak masalah. Tapi apa itu hanya tak dijiwai oleh invasi? Kamu tahu maksudku? Ya, dan kalau kamu benar-benar peduli pada kebebasan perempuan, kenapa kamu tidak membicarakannya yang lalu? Why didn't you speak about it 5 years ago? Why did you never? Dan mengapa kamu tidak pernah menyebutkannya dalam kaitannya dengan monarki absolut yang kita kenal sebagai Arab Saudi? Mengapa hanya satu kelompok negara yang mendapat perlakuan seperti itu, sementara yang lain dibiarkan begitu saja? Sekali lagi, kita tidak membicarakan mereka. Itulah yang disebut penetapan agenda, baik secara eksplisit maupun implisit, disadari atau tidak. Dunia Barat adalah ahli dalam hal semacam ini, berusaha mengatur agenda. Dan Habermas, jelas de Brentwoord voortzu. And Habermas was definitely part and parcel of that. Well, you mentioned Saudi Arabia. It might be useful. Nah, kamu menyebut Arab Saudi. Itu mungkin berguna. 2 atau 3 tahun lalu, UAE memberinya sebuah penghargaan namanya Medali Zayed atau sesuatu seperti itu. Itu dari UAE. Dan tahu berapa nilainya? Sebanyak 100.000 dirham dalam mata uang lokal, yang menurutku setara dengan sekitar $30.000 Amerika atau semacam itu. Probably come to American dollars, 300,000 or something. Wow. Now, this is very interesting. Sekarang, ini sangat menarik. Penghargaan ini disebut penghargaan Zayed, dan bukan hanya untuk satu jenis karya tertentu, melainkan untuk kontribusinya sepanjang hidup, bukan? Nah, ceritanya dia dinominasikan, dan biasanya hal ini dilakukan setelah ada konsultasi sebelumnya. Dalam kasus ini, penerbitnya juga terlibat. Jadi secara tidak langsung dia telah menerimanya, tetapi 2 atau 3 hari sebelum menerima penghargaan itu, dari di frames berkan in han au bisang temnologi. Lalu pertanyaannya, apa alasannya? Dia mengultuai ujait sita mukung asasi manusia. There is not in favor of human rights. But then the point is, as a philosopher, Tapi intinya adalah, sebagai seorang filsuf yang berbicara tentang universalisme, bukankah Anda sudah tahu hal ini sebelumnya? Baiklah, jadi di media Jerman, ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa Habermas sangat serakah, bahwa ia menerimanya karena jumlahnya 1 juta dirham dalam mata uang setempat. Jadi ketika berita itu muncul, salah satu penafsirannya adalah bahwa hal itu memaksanya untuk menolak penghargaan tersebut pada saat-saat terakhir. Nah, hal ini juga menimbulkan pertanyaan, komitmen seperti apa yang Anda miliki? Maksud saya, bentuk perdebatan rasional dan keterbukaan seperti apa yang ada dalam kerangka Anda sendiri di masyarakat atau sistem politik tempat Anda menerima penghargaan ini, bukan begitu? you receive this prize. Right. No,
Tidak, Habermas dan filsafat barat, menurut saya, masih perlu banyak kita bicarakan. Karena saya memang berpikir, hal itu membantu kita memahami beberapa proses berpikir yang sangat-sangat mengakar dalam budaya barat yang perlu kita hadapi dengan cara tertentu di dunia multipolar ini. Saya tahu, ini akan menjadi diskusi yang sulit, karena setiap kali kita membahas filsafat, kita harus merambah ke banyak hal. Tapi kita perlu mengakhirinya. Apakah ada sesuatu yang belum kita sebutkan yang menurut Anda sangat penting? Atau apakah kita sudah cukup adil terhadap kritik yang ingin Anda sampaikan? Right. Yeah, so just to Benar. clarify, Ya. the kind of- Jadi maksud saya hanya untuk memperjelas jenis diskusi kritis yang kita lakukan dari hal ini. Bukan berarti kita tidak menghargai nilai dari kecerdasan atau filsafatnya. Poinnya bukan bahwa kontribusinya tidak signifikan. Tentu saja dia menulis secara ekstensif. Kontribusinya sebagai intelektual publik sangat besar. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, ini adalah sesuatu yang benar-benar mengesankan bagi saya ketika saya bekerja sebagai peneliti senior di Max Planck di Jerman. Jenis aura, jika kamu ingin menggunakan kata itu, ketika dia berbicara, orang-orang akan datang untuk mendengarkannya. Kamu tahu, ada juga sesuatu yang sangat menarik tentang Jerman. Nama-nama jalan sering diambil dari nama para filsuf, seperti Jalan Goethe, Jalan Immanuel Kant, begitu. Philosopher like Goethe Street, Immanuel Kant Street, So this is a good thing of which Habermas was. Jadi, ini adalah hal baik yang, seperti yang kamu tahu, merupakan bagian dari latar belakang Habermas. Maksud saya omong-omong, dia juga pernah belajar di Göttingen. Jadi saya punya sedikit kenangan berada di kota yang sama. Putrinya, Rebecca, juga mengajar di Universitas Göttingen. Bagaimanapun, ini bukan untuk meniadakan jasanya sepenuhnya. Intinya adalah bahwa tentu saja dia memberikan kontribusi yang luar biasa, terutama dalam perdebatan tentang ruang publik dan sebagainya. Tetapi, dengan memberikan orientasi filosofis pada diskusi publik. Seperti hal terhadap positivisme. Engkau mau data sebagai dewa, semacam statistikasi penting. Statisticalization of reasoning. Okay, so these are important things which. Hal-hal ini adalah kontribusi penting yang telah ia berikan. Inti dari percakapan ini adalah bahwa meskipun kita harus benar-benar memperhatikan kontribusi luar biasa yang telah ia buat, kita juga harus membacanya secara kritis. Dan ini penting, karena tanpa pembacaan yang kritis, pengetahuan kita tidak akan berkembang. Banyak orang berbicara, misalnya, dan ini poin yang bagus, tentang kolonisasi dunia kehidupan. Bagaimana, dalam istilah Habermas, pasar dan negara mengganggu kehidupan otonom kita. Baiklah, jadi kolonisasi dunia kehidupan oleh sistem. Itulah pemikiran Habermas. Intinya adalah, kita harus menghargai kontribusi yang telah diberikan Habermas, begitu. The contribution that Habermas has made, so the purpose of this critical conversation. Jadi tujuan dari percakapan kritis ini bukan untuk menolak kontribusinya, termasuk konsep yang sangat berguna tentang kolonisasi dunia kehidupan oleh sistem. Tetapi, dan ini adalah tetapi yang besar, kita tidak bisa membicarakan kolonisasi dunia kehidupan oleh sistem. Dan fokus Habermas, omong-omong, adalah pada negara-negara barat yang makmur. Kita tidak bisa sepenuhnya menghargai konsep ini, kecuali kita juga mengaitkannya dengan kolonisasi yang nyata, yang bukan sesuatu yang terjadi 3 abad lalu. Dalam kasus rakyat Palestina, ada kolonisasi yang nyata. Jika Anda berbicara tentang kolonisasi dunia kehidupan oleh sistem, dan Anda tetap diam, jika Anda mempertahankan keheningan yang mencekam, tentang kolonisasi yang nyata, maka saya harus bertanya, filsafat macam apa yang sedang Anda promosikan? The question that what kind of philosophy are you promoting? And I think this is a very, very important point to Dan saya pikir ini adalah poin yang sangat-sangat penting untuk disampaikan. Dan saya juga berterima kasih atas rekomendasi Anda untuk pada dasarnya membaca Habermas sebagai seorang pemikir etnosentris, agar dapat memahami kelompok etnis tersebut, yang menurut saya juga bisa bernilai dari perspektif global selatan, untuk memahami bagaimana orang Eropa memahami diri mereka sendiri, meskipun tentu saja kita sering memaksakan hal itu. Terima kasih banyak, ini sangat menarik. Bagi itu sendiri variant is rather restrain you, intuit and sporward and inspalend. People who want to read your work, where should they go to find you?
Well, so I have a website. Baik, which is called- saya memiliki situs web bernama afanamar.org dan sebagian besar tulisan saya juga di sana. Saya juga telah mengunggahnya di academia.edu. Mungkin nanti saya bisa mengirimkan tautannya kepada Anda, termasuk tautan ke esai yang kita bahas. About which we had the discussion. Please send me all of this. Tolong kami semanjur Wisjir. Yang ini di kotak deskripsi di bawah ini. Profesor Irfan Ahmad, terima kasih banyak atas wawasan hari ini. Thank you very much for your time today. Thank you. Terima kasih Pascal. Senang sekali bisa berbincang denganmu. Conversation.